Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5 akan menjelaskan video mengenai manajemen unggas pembibit tentang parent stock penghasil final stock petelur. Sebelumnya akan memperkenalkan kelompok 5 terlebih dahulu. Saya Saskia Sihandira dengan NPM 274. Saya Ruth Loyedi dengan 3 digit NPM terakhir 105. Saya Abdullah dengan NPM terakhir 303. Saya Fatih Rahmatullah dengan NPM terakhir 308. Nama saya Yohanes Togi dengan 3 digit NPM terakhir 279. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada persiapan kandang ayam telur. Nah, untuk persiapannya sendiri yaitu ada pemasangan seng dan sekam, lalu pemasangan koran, lalu dilanjut dengan persiapan pemasangan wadah pakan dan wadah minum. Setelah persiapan wadah, lalu wadah tersebut diisi dengan air dan pakannya. Yang pertama ada persiapan kandang, yaitu penaburan skam. Nah, skam ini berfungsi untuk menjaga kelembaban lantai agar nantinya anak ayam lebih nyaman. Lalu dilanjut dengan pemasangan koran sebagai alas kedua setelah skam. Koran berfungsi untuk menjaga kebersihan tempat pakan dan mencegah anak ayam memakan litter atau skam yang di bawah. Lapisan koran juga dapat digunakan untuk meratakan suhu yang ada di dalam kandang agar suhu merata dan menjaga DOC agar tetap hangat. Selanjutnya yaitu pemasangan wadah pakan dan wadah minum. Wadah pakan dan minum ini berfungsi untuk memastikan ayam nanti mudah dalam mengakses pakan, sehingga didapat nanti pertambahan bobot yang merata pada setiap ayam. Wadah pakan dan minum diletakkan secara merata di dalam kandang, sehingga nanti semua ayam dapat mengakses pakan dan minum dengan mudah. Setelah wadah pakan dan minum sudah ditempatkan, maka selanjutnya wadah pakan dan minum ini diisi dengan pakan dan air. Setelah semuanya siap, maka kandang sudah siap untuk digunakan dan ayam sudah dapat masuk ke dalam kandang. Persiapan pemeliharaan parent stock penghasil ayam petelur layer. Persiapan yang matang itu sangat krusial dalam pemeliharaan parent stock atau induk ayam petelur. Kualitas induk akan sangat mempengaruhi produktivitas ayam petelur nantinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam persiapan pemeliharaan parent stock. Pertama, pemilihan bibit unggul. Pilih bibit dari peternak atau perusahaan yang terpercaya dan memiliki reputasi baik dalam menghasilkan bibit unggul. Pilih bibit dengan genetik yang sesuai dengan tujuan produksi, seperti produksi yang telur yang tinggi, kualitas cangkang yang baik, dan daya tetas yang tinggi. Pastikan bibit dalam kondisi sehat, bebas dari penyakit, dan memiliki vitalitas yang tinggi. Kedua, persiapan kandang. Kandang harus dirancang dengan baik untuk memudahkan pengelolaan. Pastikan kandang memiliki ventilasi yang baik, atur pencahayaan sesuai dengan program pencahayaan yang telah ditentukan. Sediakan peralatan yang lengkap seperti tempat makan, tempat minum, dan pemanas. Ketiga, program pakan. Rancang program pakan yang memenuhi kebutuhan nutrisi ayam pada setiap fase pertumbuhan. Gunakan pakan berkualitas tinggi dengan kandungan nutrisi yang seimbang. Atur jadwal pemberian pakan yang teratur dan sesuai dengan kebutuhan ayam. Keempat, program kesehatan. Lakukan vaksinasi sesuai dengan program vaksinasi yang telah ditentukan untuk mencegah penyakit.
Terapkan biosecurity yang ketat untuk mencegah masuknya penyakit dari luar. Lalu, lakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi dini adanya penyakit. Kelima, program pencahayaan. Atur intensitas cahaya sesuai dengan fase pertumbuhan ayam. Atur juga durasi pencahayaan untuk merangsang produksi hormon reproduksi. Keenam, manajemen lingkungan. Jaga suhu dan kelembaban kandang agar tetap optimal. Pastikan kualitas udara di dalam kandang baik dengan melakukan pertukaran udara secara teratur. Ketujuh, manajemen pemeliharaan. Catat semua data penting seperti konsumsi pakan, produksi telur, dan kematian. Lakukan seleksi secara berkala untuk menghilangkan ayam yang sakit atau tidak produktif. Lalu, latih petugas kandang agar memahami teknik pemeliharaan yang benar. Selanjutnya, tujuan dari persiapan yang matang adalah meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat kematian, dan meningkatkan kualitas telur. Dengan bibit unggul, nutrisi yang tepat, dan manajemen yang baik, diharapkan produksi telur dapat optimal. Kondisi kandang yang baik dan program kesehatan yang tepat dapat mengurangi tingkat kematian ayam. Dan terakhir, kualitas telur yang baik akan berdampak pada harga jual yang lebih tinggi. Manajemen pemeliharaan parent stock penghasil ayam petelur dibagi menjadi 3 periode berdasarkan umurnya, yaitu periode starter, grower, dan juga layer. Menurut Nugroho et al. Tahun 2012, ayam periode starter sampai grower merupakan fase yang perlu diperhatikan karena akan mempengaruhi terhadap produksi telur. Pemeliharaan ditujukan untuk mencapai beberapa sasaran, yaitu tingkat kematian serendah mungkin, kesehatan ternak yang baik, dan keseragaman bobot badan merata. Untuk mencapai hal-hal tersebut, beberapa hal yang diperlukan dan dipertimbangkan sebaik-baiknya dalam pemeliharaan ayam pembibit, yaitu perkandangan, peralatan, dan persiapan pemeliharaan masa awal dan akhir, pemberian pakan, pencegahan dan pemberantasan penyakit, serta pengelolaan. Pemeliharaan ayam selama periode grower meliputi kebutuhan ruang atau kandang, kebutuhan pakan dan minum, kontrol berat badan, seleksi ayam, dan pencegahan penyakit. Untuk perkandangan, lebih baik menggunakan kandang tipe closed house, karena kandang tipe closed house memberikan kemudahan dengan kondisi angin akan lebih terkontrol dibandingkan dengan kandang tipe terbuka, menurut Susanti dan kawan-kawan tahun 2016. Untuk pakan pada fase starter biasanya berlangsung dengan kadar 45-60 gram per ekor per hari untuk betina dan 50-70 gram untuk jantan. Sedangkan pada fase grower, pakan biasanya diberikan dengan 70-90 gram per ekor per hari. Selain itu, perlu juga diperhatikan pencegahan penyakit dengan berupa melakukan kegiatan vaksinasi dan juga sanitasi serta biosecurity. Fase layer. Fase layer pada ayam petelur adalah periode ketika ayam mulai bertelur secara produktif. Umumnya dimulai pada usia 18 hingga 20 minggu. Pada fase layer, ayam mulai bertelur dan membutuhkan perawatan intensif. Dengan pemeliharaan yang tepat, ayam bisa bertelur hingga usia 65 sampai 70 minggu dengan menghasilkan sekitar 500 butir telur. Suhu ideal untuk ayam layer adalah kisaran antara 18 sampai 24 derajat Celcius dengan ventilasi yang baik untuk menjaga sirkulasi udara. Ventilasi dan suhu penting diperhatikan untuk menjaga sirkulasi udara dan menghindari kelembapan berlebih yang dapat menyebabkan adanya pertumbuhan bakteri. Pemberian pakan pada ayam layer diberikan 2 kali sehari untuk memastikan kebutuhan protein yang cukup dan juga kalsium. Kalsium sangat berperan penting untuk menghasilkan cangkang yang kuat dan pada protein dapat mendukung kesehatan dan juga produktivitas pada ayam petelur.
Manajemen pencahayaan juga penting dalam fase layer, di mana pencahayaan yang cukup dapat membantu merangsang hormon ayam untuk bertelur. Pastikan ayam mendapatkan pencahayaan selama 14-16 jam per hari. Pengumpulan telur dilakukan setiap hari pada waktu tertentu untuk memastikan telur tetap segar. Setelah dikumpulkan, telur harus disortir dan dipisahkan berdasarkan kualitas. Pastikan penyimpanan telur berada di tempat yang bersih dan sejuk agar tetap dalam kondisi yang baik sebelum dipasarkan. Pada fase layer biasanya berlangsung hingga ayam berusia 65-70 minggu. Dan setelah ayam mulai menurun produktivitasnya, maka mereka akan memasuki ke fase afkir. Dan pada saat ini ayam bisa dijual atau dipindahkan dan kandang dibersihkan kembali untuk mempersiapkan kelompok ayam layer berikutnya. Monitoring dan recording. Recording merupakan kegiatan pencatatan mengenai ternak untuk mengetahui keberhasilan usaha. Recording mempermudah mengevaluasi kesalahan yang terjadi pada periode selanjutnya. Recording akan menjadi pola serangan penyakit oleh virus, dan recording dapat mengetahui dan mengevaluasi produktivitas ternak setiap harinya, dan akan mempermudah dalam mengevaluasi perbaikan program kesehatan, terutama penentuan jadwal vaksinasi, desinfeksi, serta dosis yang diberikan. Dengan adanya recording, pemeliharaan akan lebih efisien dan berpengaruh dalam biaya pemeliharaan. Recording dilakukan setiap hari, mulai dari pagi sampai sore, dan dilakukan mulai dari ayam pertama kali masuk dalam kandang. Pada umumnya, pencatatan meliputi data ayam seperti berat ayam, berapa ayam yang mati, afkir dan hidup, lalu berat pakan, produksi telur, dan FCR.